Hai sahabat jiwa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bang Jai di Yona Sehat Jiwa. Salam sehat jiwa. Kesempatan kali ini Bang Jai akan membahas tentang life review terapi. Nah, life review ini sebenarnya apa sih? Dan bagaimana melakukannya? Juga apa sih sebenarnya manfaatnya bagi kita semua? Apakah life review ini hanya khusus bisa membantu orang yang sudah usia lanjut? Tentu tidak. Siapapun bisa melakukannya. Ya, memang ketika sudah usia lanjut dan melakukan life review terapi ini, tentu manfaatnya juga banyak ya. Selain mencegah depresi, mengurangi rasa cemas ya, bahkan bisa mengurangi kelupaan atau membantu mengingat ya kembali. Fungsi memorinya pelan tapi pasti akan kembali. Nah, nanti Bang Jai akan coba tunjukkan bagaimana cara kita melakukan life review. Tentu kita harus tahu bahwa apa saja yang bisa kita ceritakan ke anak cucu, ke teman, ke saudara, atau mungkin ke perawat kalau ada di rumah sakit. Ya, yang penting kita punya masa lalu, dan tentu yang kita ceritakan itu yang baik-baik, yang menimbulkan kesan bagi kita. Dan bisa jadi anak-anak zaman sekarang mungkin tidak menikmatinya atau tidak melaluinya, sementara kita punya itu. Nah, oleh karena itu silahkan disimak, jangan di skip. Jangan lupa yang belum subscribe, silahkan subscribe. Berbagi cerita tentang masa lalu pada cucu, anak, teman, atau orang lain tentang bagaimana mereka melalui masa kecilnya, bagaimana mereka membantu keluarga dengan pekerjaan yang melelahkan, bagaimana mereka tinggal di lingkungan pedesaan dengan segala keunikannya, sangatlah bermanfaat. Cerita tentang bagaimana dulu berjalan kaki ke sekolah, belum ada listrik, atau belum ada kompor gas, sehingga memasak menggunakan kayu bakar, dan mungkin belum ada internet, membuat kita jauh lebih mensyukuri dan lebih bersyukur bisa menikmatinya sekarang. Mengingat pengalaman masa lalu yang terkesan tentu sangat membuat kita bahagia dan bangga. Dan jika ini diceritakan kepada orang lain, apalagi cucu kita atau anak kita, akan membuat kita semakin berharga atau berguna bahwa kita juga pernah mempunyai pengalaman yang menyenangkan. Para peneliti menemukan bahwa kisah-kisah tentang kekuatan, karakter, daya tahan ketika menghadapi masalah, kegembiraan dalam melalui hari-harinya, kesedihan, dan pemulihan akan membantu beberapa orang, khususnya usia lanjut, untuk pulih dari depresi yang mungkin telah dialami secara bertahun-tahun. Jika ini dilakukan oleh yang masih muda atau dewasa, juga akan bermanfaat, membuat rasa gembira dan bahagia, dan bisa terhindar dari perasaan sedih yang berlebihan. Ketika kita pulang kampung pada hari raya, Idul Fitri, atau pulang ke desa karena ada kegiatan
kemasyarakatan, atau mungkin ada hajatan. Terkadang kita masih banyak sekali menemukan kegiatan-kegiatan atau situasi yang dulu pernah kita alami saat kecil. Nah, dalam hal ini kita bisa mengingat kembali masa-masa zaman dulu, misalnya memasak menggunakan kayu bakar. Sensasi asapnya, panas ya, mungkin abunya, itu bisa bikin kita terkenang-kenang di masa lalu waktu kita kecil. Melalui kenangan positif, pikiran negatif yang saat ini ada dapat dialihkan, dan penerimaan serta nilai pencapaian seumur hidup kita dapat dihargai. Life review terapi ini direkomendasikan atau bisa dilakukan ya untuk orang dewasa yang lebih tua, khususnya yang mengalami depresi, demensia, ataupun penyakit Alzheimer, atau mungkin sedang berada di rumah sakit atau fasilitas kesehatan, fasilitas perawatan karena berada pada akhir hayat atau menderita penyakit terminal. Tentu ini akan mengalami kesedihan yang luar biasa, cemas, depresi. Dengan mengajak orang tersebut mengenang kejadian, pengalaman, event, atau momen-momen yang unik yang dulu pernah dialami ketika masa kecil, masa remaja, masa sekolah, atau sebelum menikah, akan menarik orang tersebut di dalam masa lalunya. Tentu ketika itu diceritakan kembali akan mengalihkan perasaan sedih, cemas, tertekan ya, sehingga akan menjadi bahagia lagi. Life review terapi telah secara nyata mengurangi gejala depresi. Tapi jika mengalami gejala kecemasan, mungkin akan sedikit membaik. Jadi membutuhkan pendekatan lain untuk benar-benar menghilangkan kecemasan ini. Semakin banyak menceritakan kisah mereka dan berbagi pengalaman, semakin positif suasana hati mereka. Bagi mereka yang menderita demensia atau penyakit Alzheimer, mungkin jurnal lama atau peristiwa-peristiwa lama yang terekam di video atau foto-foto, atau mungkin lagu di era zamannya dia diperdengarkan kembali, tentu akan dapat membantu merangsang dan menginspirasi ingatan dan kata-kata. Seperti halnya ketika kita mendatangi event tahlilan bersama atau kumpul-kumpul dengan orang-orang terdekat atau teman kita masa kecil, dan di situ kita bisa bercerita, maka tentu akan menimbulkan efek yang baik karena suasana hatinya menjadi nyaman. Jika mereka kesulitan mengingat cerita, setiap orang mempunyai pengalaman di masa kecilnya. Salah satunya adalah ketika kita masih SD, kita pasti punya banyak teman masa kecil. Bagaimana berangkat ke sekolah, bersama-sama berjalan kaki. Bahkan ada beberapa yang waktu kecil dulu nggak ada sepatu, jadi pakai sandal atau pakai telanjang kaki, jadi nggak pakai alas kaki waktu sekolah. Atau bahkan ada yang ketika menggunakan sepatu itu menggunakannya setelah mendekati sampai ke sekolah. Ini ketika diceritakan ke anak cucu kita atau ke orang lain, tentu akan menimbulkan rasa bangga. Begitu hebatnya kita berjuang untuk menuntut ilmu dengan segala keterbatasan. Dan bahkan mungkin
kita setiap hari untuk berjalan kaki berkilo-kilo untuk sampai ke sekolah. Itu hal yang menarik yang bisa diceritakan. Di antara kita pasti ada yang pernah main kelereng. Untuk yang anak laki-laki, ini juga bisa diceritakan kepada anak cucu kita bahwa dulu nggak ada internet, nggak ada gadget. Mainannya adalah kelereng. Bagaimana bertanding, bermain bersama teman-teman yang lain. Tentu ini sangat luar biasa sekali karena bisa melatih sosialisasi, melatih berkompetisi. Nah, ada beberapa yang mungkin tinggalnya di dekat pedesaan, ada sawah-sawah. Bermain layangan juga bisa diceritakan. Menjadi topik pembicaraan yang menarik, apalagi layangan itu dibikin sendiri. Sampai akhirnya bisa terbang. Bahkan layangan itu bukan dari kertas, tapi dari plastik bekas. Nah, bisa membuat dan menerbangkan, itu luar biasa sekali. Dan ada juga yang dipertandingkan dengan mengandalkan kekuatan benang, sampai benangnya dikasih kaca supaya tajam. Nah, kadang kita juga sering main di kebun, kemudian buat ayunan dari bambu. Kemudian ada yang mendorong, ada yang di atas ayunan itu. Yang menarik lagi, ada kegiatan kita sehabis pulang sekolah itu memelihara kambing dan membawa ke sawah untuk makan rumput. Kemudian setelah petang dibawa pulang dan memberi makan kambing-kambing itu. Nah, pada saat memelihara kambing, gembala kambing di sawah, pasti pernah ada kambingnya itu nyelonong ke lahan orang, makan tanaman orang. Nah, bisa jadi ada di antara kalian dulu ada pengalaman dimarahi pemilik ladang tersebut atau tanaman tersebut. Nah, ini kadang-kadang bisa menjadi cerita menarik untuk anak cucu kita. Atau bisa bikin kita itu bangga, kita pernah punya pengalaman yang lalu yang luar biasa. Ya, jadi ada hal-hal menarik dalam kehidupan di masa kecil kita. Atau mungkin pernah mengembala kambing yang lepas, kemudian nyari ya, atau menarik kambing untuk bawa pulang tapi nggak mau, ya, kambingnya meronta-ronta. Nah, ini pengalaman masa kecil yang luar biasa. Nah, ketika tinggal di desa, hampir sebagian besar pelihara ayam. Bagaimana ayam-ayam itu berkeliaran, ya, mencari makan. Kemudian ketika mulai pagi hari banyak yang berkokok, ya. Kemudian ada kesibukan kita ngasih makan, kemudian ngambilin telurnya. Nah, ini adalah cerita-cerita yang kalau kita ceritakan itu bisa membuat kita bangga. Apalagi sempat merawat ayam itu sampai bertelur, telurnya menetas, kemudian anak ayam itu jadi besar, bahkan bisa dijual. Itu cerita yang bisa membuat kita bangga. Nah, ada juga zaman dulu, ya, ada sandiwara radio, ya. Kita mendengarkan sambil mengembala kambing, atau sepulang sekolah, ya, bisa jadi suara siaran radionya itu kresek-kresek nggak jelas. Tapi itu menjadi suasana sendiri, kumpul dengan teman, dengerin radio bersama-sama. Ya, kebersamaan itu membuat kita selalu teringat bahwa di masa kecil kita pernah ada momen kita bersama-sama dengan orang-orang dekat atau karib dengan kita. Atau kita mungkin mendengarkan sesuatu bersama bapak kita, keluarga kita, mendengarkan musik, kemudian mencatat lirik lagunya.
Ya, kita udah senang sekali dengan mendengarkan musik tersebut tanpa melihat wajah dari penyanyinya. Nah, ini sangat luar biasa. Jika diceritakan kembali ke orang lain, akan bisa membuat bahagia karena terkenang-kenang. Nah, mendengarkan suara musik, cerita, sandiwara radio mungkin akan sedikit beda dengan melihat audiovisual di TV. Rasa penasaran ingin mengikuti itu ada, ya. Sehingga kita berusaha untuk mendekatkan telinga kita ke radio itu, apalagi kalau suaranya nggak jelas. Nah, sehingga kita perlu benar-benar fokus dengan radio itu. Siapa sih ketika anak-anak ya zaman dulu ya, kadang masih remaja pun masih suka mandi di kali. Nah, ini juga pengalaman masa kecil yang luar biasa. Apalagi ketika istirahat sekolah mencari sungai, kemudian mandi di situ bersama teman-teman. Nah, itu adalah suasana yang sangat luar biasa yang bisa membuat kita bahagia, buat kita tidak cemas lagi atau galau. Nah, jika kita mempunyai kenangan masa kecil dan kita mencoba menceritakannya, akan jauh lebih bahagia.